Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 persamaan diferensial akan menjelaskan tentang faktor integrasi. Bila ada persamaan diferensial mx y dx tambah nx y dy sama 0 bukan merupakan suatu persamaan diferensial eksak, maka dou m per dou y tidak sama dengan dou m per dou n. Persamaan di atas dapat diubah menjadi suatu persamaan diferensial eksak bila digandakan dengan suatu fungsi, yaitu fungsi x fx y. Maka bila digandakan akan menghasilkan f mxy dx tambah f nxy dy sama dengan 0. Persamaan 43 sudah merupakan persamaan diferensial eksak, maka dou fm per dou y sama dengan dou fn per dou x. Sehingga persamaan di atas bisa dibagi dengan f, maka m dou dan f per dou y dikurang n dou dan f per dou x sama dengan dou m per dou x dikurang dou m per dou y. Fungsi faktor integrasi secara umum adalah fungsi dari x dan y, tetapi yang disajikan di sini hanya faktor integrasi variabel x saja atau variabel y saja. Dan yang pertama, jika fxy hanya fungsi x, maka dou dan f per dou y sama dengan 0. Dari persamaan 45 diperoleh min n dou dan f per dou x sama dengan dou n per dou x dikurang dou m per dou y. Sehingga integral d ln f sama dengan min integral dou n per dou x dikurang dou n per dou y dx per n. Sehingga ln f sama dengan min integral dou n per dou x dikurang dou n per dou y dx per n. Maka fx sama dengan e pangkat min integral dou n per dou x dikurang dou m per dou y dx per n. Yang kedua, jika fxy hanya dari fungsi y, maka ln f per dou y sama dengan 0. Dari persamaan 45 diperoleh m dou ln f per dou y sama dengan dou n per dou x dikurang dou m per dou y. Sehingga ln f sama dengan nilai mutlak dari dou m per dou x dikurang dou m per dou y dy. Sehingga d ln f sama dengan dou m per dou x dikurang dou m per dou x dy. Sehingga integral ln f sama dengan integral nilai mutlak dari dou m per dou x dikurang dou m per dou x dy per m. F sama dengan e pangkat integral nilai mutlak dari dou n per dou x dikurang dou n per dou y dy per m. Ini saya akan melanjutkan untuk materi tadi sudah dibahas oleh Akil. Di sini saya akan memberikan satu contoh supaya lebih paham lagi ya. Jadi di contoh yang pertama ini tentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial, yaitu persamaannya 1 plus y per x dx plus y per x plus 1 dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya di sini jadi 1 plus y per x dx plus y per x plus 1 dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan A di atas itu dapat kita ketahui nilai m dan n-nya serta dapat ditentukan turunannya, yaitu sebagai berikut. Jadi kita menentukan turunannya. Jadi m itu yang pertama yang dx ya, itu m-nya adalah sama dengan 1 plus y per x, maka dou m per dou y-nya itu sama dengan 1 per x. Jadi turunan terhadap y-nya ya. Terus yang selanjutnya yaitu m sama dengan y per x plus 1, maka turunannya dari dou n per dou x sama dengan min y per x kuadrat. Nah, di sini karena dou m per dou y-nya tidak sama dengan dou n per dou x, maka persamaan A ini bukan persamaan diferensial eksak. Maka solusinya supaya menjadi persamaan diferensial eksak adalah dengan mencari faktor integrasinya. Berikut ini adalah cara menentukan faktor integrasi terhadap x. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat dou n per dou x min dou m per dou y. Itu sama dengan min y per x kuadrat min 1 per x. Itu sama dengan min 1 per x y per x plus 1. Dou n per dou x min dou m per dou y per dou n. Jadi ini dou pernya itu bisa kita
tuliskan kita cari yang M atau yang N. Nah, di sini kita mencari yang N. Maka min 1 per X, Y per X plus 1 per Y plus X plus 1. Nilai dari N-nya tadi ya. Itu sama dengan dihasilkan, diperoleh min 1 per X. Maka di sini kita untuk fx-nya bisa kita tuliskan E pangkat min integral dari do n per do x min do m per do y dx per n. Nah, di sini kita tuliskan, tadi kan sudah kita hitung kan untuk nilainya, maka sama dengan E pangkat min integral min 1 x dx sama dengan E ln x, fx-nya sama dengan x. Maka faktor integrasinya itu adalah fx sama dengan x yang merupakan fungsi x saja. Bila persamaan A digunakan dengan faktor integrasi fx sama dengan x, maka persamaan tersebut berubah menjadi x 1 plus y per x dx plus x y per x plus 1 dy sama dengan 0, x plus y dx plus y plus x dy sama dengan 0. Jadi persamaan ini sudah persamaan diferensial eksak. Jadi tujuannya adalah kita itu kan di awal sudah menentukan bahwa persamaannya itu tidak eksak. Lalu selanjutnya bagaimana caranya bahwa supaya persamaan tersebut menjadi eksak. Baik, supaya lebih paham akan dijelaskan contoh yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, contoh yang kedua yaitu tentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial y plus x y kuadrat dx min x dy sama dengan 0. Penyelesaiannya kita tulis persamaan tadi, y plus x y kuadrat dx min x dy sama dengan 0 merupakan persamaan B. Nah, dari persamaan B dapat diketahui nilai M dan N serta dapat ditentukan turunannya. Berarti nilai M-nya itu kan y plus x y kuadrat, lalu kita turunkan M terhadap Y, do M per do Y sama dengan 2XY plus 1. Setelah itu kita cari nilai N-nya, maaf itu N ya. Nilai N-nya kan berarti min X. Setelah itu kita turunkan N terhadap X, do N per do X sama dengan min 1. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan B bukan persamaan diferensial eksak. Solusinya supaya menjadi persamaan diferensial eksak adalah dengan mencari faktor integrasinya. Berikut adalah caranya, yaitu do N per do X min do M per do Y. Tadi kan kita sudah dapatkan nilai do N per do X, do M per do Y. Berarti kan kita masukkan aja min 1 dikurang 1 min 2XY. Kita jumlahkan menjadi min 2 XY. Setelah itu kita faktorkan menjadi min 2 kali 1 plus XY. Kita langsung masukkan ke persamaan, yaitu do N per do X min do M per do Y per N. Maaf, itu per M ya teman-teman. Berarti kita kan udah dapat do N per do X min do M per do Y-nya itu kan min 2 kali 1 plus XY. Nah, nilai M-nya kan berarti Y kali 1 plus XY. Hasilnya menjadi min 2Y. Setelah itu FY sama dengan epsilon integral epsilon pangkat integral do N per do X min do M per do Y dy per M. Menjadi epsilon pangkat min integral 2Y dy. Fungsi Y sama dengan Y pangkat min 2 sama dengan 1 per Y kuadrat. Maka faktor integrasinya adalah FY sama dengan 1 per Y kuadrat, yang merupakan fungsi Y saja. Bila faktor integrasi FY sama dengan 1 per Y kuadrat digunakan dengan persamaan C, maka persamaan tersebut berubah menjadi 1 per Y kuadrat dikali Y plus XY kuadrat dx min 1 per Y kuadrat X dy sama dengan 0. X plus 1 per Y kali dx min X per Y kuadrat dy sama dengan 0.
Persamaan ini sudah persamaan diferensial eksak. Yang selanjutnya ada contoh 3, yaitu tentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial 2x pangkat 3 y kuadrat plus 4x kuadrat y plus 2x y kuadrat plus x y pangkat 4 plus 2y dx plus 2 kali y pangkat 3 plus x pangkat 2y plus x dy sama dengan 0. Nah, kita cari nilai m-nya itu kan berarti 2x pangkat 3y pangkat 2 plus 4x pangkat 2y plus 2xy kuadrat plus xy pangkat 4 plus 2y. Setelah itu kita turunkan nilai m-nya terhadap y. Berarti kan do m per do y. Hasilnya jadi 4x pangkat 3y plus 4x kuadrat plus 4xy plus 4xy pangkat 3 plus 2. Setelah itu kita cari nilai n-nya. Nilai n-nya kan berarti 2y pangkat 3 plus 2x kuadrat y plus 2x. Terus kita turunkan nilai n-nya ini terhadap x, maka hasilnya 4xy plus 2 sama dengan 2 kali 2xy plus 1. Karena do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka persamaan di atas bukan persamaan diferensial eksak. Solusi untuk menjadikannya eksak adalah dengan mencari faktor integrasinya. Nah, berikut adalah cara menentukan faktor integrasi terhadap x. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan do n per do x min do m per do y per n. Kita tadi kan udah dapat hasilnya itu kan min 4x dalam kurung x pangkat 2y plus x plus y pangkat 3. Nilai n-nya yaitu 2y pangkat 3 plus 2x pangkat 2y plus 2x. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya menjadi min 4x per 2 sama dengan min 2x. Setelah itu fx sama dengan epsilon pangkat min integral do n per do x min do m per do y dx per n sama dengan epsilon pangkat min integral min 2x dx sama dengan min epsilon pangkat 2 integral x dx sama dengan epsilon pangkat x 2. Maka faktor integrasinya adalah fx sama dengan e pangkat x kuadrat yang merupakan fungsi x saja. Bila faktor integrasi fx sama dengan e pangkat x kuadrat digunakan dengan persamaan pada contoh sebelumnya, maka persamaan tersebut berubah menjadi 2x pangkat 3y pangkat 2 plus 4x pangkat 2y plus 2xy pangkat 2 plus xy pangkat 4 plus 2y kali epsilon pangkat x kuadrat dx plus 2 kali 2 dalam kurung y pangkat 3 plus x kuadrat y plus x kali epsilon pangkat x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini sudah menjadi persamaan diferensial eksak. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi faktor integrasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.